Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada saya Firman, guru SMK Negeri 9 Kota Malang. Pada pertemuan kali ini, pemirsa, kita akan mempelajari dan mempraktekkan tentang sistem rem. Tentunya kita bertanya-tanya, seandainya di jalan tiba-tiba kendaraan kita remnya tidak berfungsi, apa yang terjadi? Sangat berbahaya bagi orang lain dan keselamatan diri kita sendiri. Jadi perlu adanya diservis seperti itu. Nah, di sistem rem itu pada prinsipnya adalah mengubah atau merubah daripada gerak mekanik menjadi gerak panas, gesekan tadi yang bisa menimbulkan panas atau kalor. Di jenis remnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah rem hidrolik atau kalian biasa menyebutnya cakram, dan juga rem mekanik atau kalian biasa lebih familiar menyebutnya tromol. Anak-anakku, perlu kita perhatikan hal-hal yang berkaitan pada pelaksanaan praktek nanti. Ini prinsip. Yang pertama, kita menyiapkan kendaraan itu aman pada saat kita pelaksanaan. Intinya aman bagi kita sendiri dulu, bagi alatnya, dan bagi objek yang kita praktekkan. Adapun kita praktek ini memiliki beberapa tujuan yang seperti kita tuliskan. Perhatikan, tujuan kita praktek di dalam sistem rem ini yaitu satu, perhatikan, mampu memasang perlengkapan pengaman kendaraan. Jadi kita harus mampu melakukan pengamanan kendaraan. Yang kedua, mampu mengenakan alat pelindung diri. Di sini perlu kita sampaikan, pada saat pelaksanaan praktek seharusnya sesuai dengan SOP. Yang utama adalah manusianya sendiri, humannya, yaitu pelindung diri, antara lain masker ataupun sarung tangan. Yang ketiga, mampu melakukan pemeriksaan komponen sistem rem sesuai dengan syarat teknik. Yang dimaksud di sini, kalau kita bekerja pada pelaksanaan praktek, kita harus memiliki buku pedoman reparasi. Ini sebagai acuan atau bahan rujukan seperti itu. Kemudian mampu mengidentifikasi kerusakan sistem rem. Karena rem itu fungsinya adalah untuk mengurangi daripada laju kendaraan atau menghentikan bila itu dibutuhkan. Tentunya kita harus paham komponen-komponennya seperti itu. Kemudian yang keempat, mampu mengidentifikasi kerusakan sistem rem. Jadi ada bagian-bagian komponen itu yang mana yang perlu kita prioritaskan untuk entah itu diservis, diperiksa, kemudian direkomendasikan untuk diganti yang baru. Itulah gunanya kita tadi memberikan pedoman yang namanya buku pedoman reparasi, acuan kita. Kemudian selanjutnya, yang kelima, mampu mengisi form penilaian komponen. Ada berbagai form, nanti akan Bapak sampaikan untuk formatnya seperti ini. Jadi mulai yang pertama pemeriksaan minyak rem, kemudian pemeriksaan kabel rem, yang ketiga pengukuran ketebalan kampas, 4 pengukuran ketebalan disc brake-nya atau cakram, kemudian pengukuran keulengan disc brake, olengnya cakramnya sendiri. Yang 6, jarak main bebas pada ujung pedal rem tromol. Yang ke-7, pemeriksaan ketebalan kanvas belakang. Yang 8, mengukur diameter tromol. 9, pemeriksaan brake cam rem tromol. Jadi ada dua kita nanti praktek ya. Yang pertama kita praktek menggunakan apa? Dengan objek sistem rem menggunakan hidrolik atau biasa kalian nyebutnya tadi disc brake. Kemudian yang kedua adalah dengan mekanik atau kalian biasa menyebutnya adalah rem tromol. Selanjutnya, mampu memberikan rekomendasi servis apabila batas toleransi yang ada di buku atau spesifikasinya itu melebihi, sehingga kita perlu merekomendasikan. Lebih baik kita perbaiki, kita ukur, kita atur, atau kita ganti yang baru kalau itu limitnya melebihi. Kemudian yang ke-7, mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan atau servis sistem rem sesuai prosedur pemeliharaan servis sistem rem. Jadi ada SOP-nya, ada standar operasional prosedurnya. Jadi kapannya termasuk penggunaan backlip.
itu kita sesuaikan dengan ketinggian kita. Supaya apa? Supaya kita ke depannya kita tidak akan terganggu dengan pertumbuhan tulang kita untuk jangka panjang. Kemudian yang terakhir, bekerja harus cermat, teliti, dan taat azas. Karena kita nanti berkaitan dengan alat ukur yang teliti, diantaranya adalah dial test indikator untuk mengetahui keolengan, maka kita harus cermat, teliti, dan taat azas. Mari kita praktek, kita nanti langsung. Jadi kita praktek langsung dengan sekalian, baik itu hidrolik maupun rem tromolnya. Yang jelas kita perkenalkan dulu untuk peralatannya. Ya. Yang pertama adalah alat-alat tangan. Ini meliputi, perhatikan, meliputi kunci 19 pas ring, kemudian kunci 17 pas ring, kemudian kunci 14 pas ring. Untuk rodanya kunci 22 pas ring juga, kunci 24 pas ring, kemudian untuk kunci kembangnya, kunci bintangnya, kemudian ada tang universal, kemudian ada obeng plus, obeng min, kemudian mistar, baja untuk ukuran, kemudian skid mat atau jangka sorong untuk mengukur ketebalan daripada kampas rem, kemudian juga pembersihnya yaitu kuas, juga untuk penyetelan yang belakang yaitu dengan kunci ring 910 ini 910. Kemudian jangan lupa, karena kita nanti menggunakan untuk keolengan, berarti kita juga memerlukan yang namanya DTI, dial test indikator. Nah, ini adalah untuk mengukur keolengan daripada distriknya. Nah, ini adalah dudukannya, ingat, ditempatkan pada porosnya sehingga nanti tidak akan merubah posisi horizontalnya untuk patokannya kita melakukan keolengannya nanti. Demikian juga kita gunakan yaitu untuk mengukur ketebalan daripada cakramnya dengan menggunakan mikrometer. Mikrometernya, kemudian juga grease atau kalian biasa sebut dengan stempet. Jangan lupa bahannya yaitu minyak rem kita gunakan untuk yang dot 3. Ini sudah direkomendasikan oleh segala jenis kendaraan yang ada di Indonesia. Jangan lupa pada saat kita melaksanakan praktek, kita tadi harus melindungi diri dengan menjaga keselamatan kerja kita, yaitu dengan menggunakan yang pertama adalah ini, sarung tangan. Ini untuk mencegah kita nanti karena yang kita pegang nanti adalah minyak rem yang tentunya sangat korosi, kemudian sangat sensitif terhadap kulit sehingga kita perlu perlindungan. Kita pasang dulu untuk kegiatan pemakaian sarung tangan, dan jangan lupa kita gunakan masker. Perhatikan, kita gunakan posisinya yang tepat. Baru kemudian kita sesuaikan backlipnya dengan kondisi kita. Kalau kita nanti memeriksa yang bagian bawah, kita naikkan untuk backlipnya karena kita nanti yang pertama yaitu untuk mengetahui daripada reservoir tanknya. Untuk reservoirnya kita perhatikan, karena ini masih belum melakukan praktek, kita bisa membuka untuk maskernya sementara, yaitu dengan cara visual. Silakan agak ke sini bisa di shoot dalam. Kita perhatikan yang sini. Secara visual dari sini bisa diambil. Perhatikan. Ini ada namanya jendela indikatornya. Jadi untuk mengetahui batas atas, batas bawah. Dalam bahasa Inggrisnya adalah antara lower dan upper dan lowernya. Seandainya minyak remnya ini kelihatan di batas paling bawah atau di lowernya, yang jelas ada dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu kanvasnya aus, ataupun bisa juga ada kebocoran di salurannya minyak pelumas itu. Yang harus diperiksa adalah yang itu tadi. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan pada kabel rem. Itu untuk mekanismenya ini. Kalau tadi misalnya ini tidak lancar, berarti mungkin selingnya yang sebagian itu bisa kurang pelumasan, ataupun juga tentang selang-selangnya ini kita tekuk-tekuk. Kalau ada keretakan, itu perlu diganti. Jadi kita pastikan salurannya ini normal, baik dan bisa digunakan, dan kelihatannya di sini adalah masih baik, masih perlu kita pertahankan, kita gunakan lagi. Setelah tadi kita mengukur keolengan daripada piringannya atau dari cakramnya, baru kita kemudian untuk mengukur kanvas untuk rem depan atau hidroliknya.
kita harus melepasnya unit ini, unit kaliper ini dengan menggunakan kunci L kembang, yaitu ukuran T40. Perhatikan. Nah, ini kita buka dulu. Ini sampai nanti terlepas. Ya, sama yang di belakang, dari timbang, ini sudah benar. Baru kita buka. Nah, setelah tadi kaliper terlepas, kemudian kita keluarkan untuk kanvasnya. Nah, kemudian kita siapkan juga ini skid mat yang tadi kita pakai dengan ketinggian 0,02 mm. Jadi lebih teliti. Kemudian kita ukur, kita tentukan posisi daripada ini, posisi pengukurannya A, B, C. Seperti ini ya, kita coba ya. Kita ukur mulai dari A dulu. Nah, perhatikan. Nah, ini perhatikan. Di sini menunjuk angka 7 lebih ke strip 1. Maksudnya ke 5 strip ke angka 1 yang noniusnya. Berarti 0,02 dikalikan dengan 5, gitu, 5 ketemu adalah 0,10. Ditambahkan dengan tadi, dengan yang tadi 7 tadi, berarti yang A adalah 7,10 mm. Ini yang A. Kita coba yang B. Yang B deretan sini. Yang B. Nah, ini perhatikan. Masih sama persis dengan tadi, berarti 7,10. Karena kebetulan yang noniusnya menunjuk ke angka 1 atau 5 strip dikalikan dengan 0,02 mm ketemu 0,10 ditambahkan dengan 7 tadi untuk skala utamanya sehingga 7,10. Demikian juga yang C, yang titik C kita ukur. Ini perhatikan persis masih sama dengan tadi 7, yang lurus adalah angka 1 yang bawah ini sehingga ini ada 5 strip dikalikan dengan 0,02. 5 kalikan 0,02 sama dengan 0,10 berarti 7,10. Ingat, ini masih jumlah antara kanvas rim dengan platnya kan menyatu. Berarti kita harus mengurangi dari platnya ini untuk menentukan ketebalan dari kanvasnya. Kita coba untuk platnya. Platnya persis 3 mili. 3 mili. Berarti hasil pengukuran tadi dikurangi masing-masing adalah 3 mili, ketemu 4,10 yang A, demikian juga yang B dan juga yang C. Padahal kita tahu batas toleransi daripada tebalnya kanvas rim ini adalah 3 mm, berarti masih bagus. Karena di sini tertulis hasilnya adalah 4,10 mm. Demikian yang perlu kita praktekkan semuanya sudah. Yang terakhir ini tadi adalah mengukur untuk ketebalan kanvas rim yang menyatu dengan platnya di kaliper yang 1. Nah, kita mengukur diameter atau ketebalan daripada disnya atau cakramnya. Kalau di aturannya atau di spesifikasinya itu batasannya adalah ketebalannya adalah 3,5 mm. Nah, di sini kita gunakan yaitu mikrometer dengan ketelitian 0,001 atau 1/1000 mm. 1 mili dibagi 1000, lebih teliti lagi. Kemudian batas rahangnya ini adalah 25 sampai dengan 50 mm rahang ini. Jadi kita perlu untuk tambahan ini yang untuk kalibrasinya. Kita masukkan, pertama kita masukkan sini. Kemudian kita tebelkan. Perhatikan. Nah, ini. Baru kemudian kita putar. Nah, sampai dia berbunyi berarti sudah maksimal. Tidak usah diputar lagi, kita kunci. Baru kita tarik. Nah, di sini menunjukkan, perhatikan, di sini 26, 27, 28, 29, yang selubungnya. Di sini ada 13.
Berarti 28 dikurangi dengan ini tadi 25, mohon maaf 29 ya, lupa ya, 29 dikurangi dengan 25 ini tinggal 4 mm. Ketelitaannya berapa? Kita baca yang ini 0, karena ini menunjuk angka 13 berarti 0,013, 13 per 1000. 4 ditambah dengan 13 per 1000 menjadi 4,013 mm, sehingga masih standar sekali, masih bisa digunakan. Untuk memeriksa keolengan daripada disc brake atau cakramnya, kita perlu memasang standnya supaya posisinya tepat bisa diputar. Kemudian peletakan DTI atau dial test indikatornya posisi seperti ini, rata pada sumbu, tidak akan bergerak. Kemudian setelah itu, kalau kita lihat di BPR itu toleransinya adalah sekitar 2 mm ya. Keolengannya itu batas yang masih diizinkan. Kita coba. Tadi sudah kita kalibrasi posisi 0, kita coba untuk kita putar pelan-pelan dulu. Kita pegang sininya, posisinya. Bisa agak di zoom biar tahu hasilnya. Nah, di sini masih tidak bergerak, nggak ada simpangan terjauh. Karena ini masih memiliki standar, masih diizinkan, tidak perlu diganti, masih direkomendasikan. Seperti itu cara untuk mengetahui atau mengukur keolengan daripada brake atau disc brake atau cakramnya. Di sini masih satu kali berarti ada 0,01, masih strip 1, 0,01. Kita catat nanti lupa. Selanjutnya kita mengatur main bebas daripada pedal pijakan daripada rem belakangnya. Ini kita sesuaikan backlight ini supaya kita tidak terlalu menumpuk, yaitu dengan cara mistar ini kita sebagai acuan nolnya. Nah, di BPR itu adalah 20 sampai 30 mm atau 2 sampai 3 cm. Kita perhatikan, kita turunkan sampai maksimal. Perhatikan. Nah, ini terlihat itu pas 30 mm. Berarti masih ada batasan aman, tidak perlu penyetelan kembali. Dan tadi rantangan 20 sampai 30. Demikian. Pada saat kita ingin melakukan penyetelan atau pengukuran pemeriksaan pada ketebalan kanvas, kemudian juga diameter tromolnya ataupun nok atau camnya, maka kita perlu melepas roda belakang. Nah, caranya seperti ini, kita siapkan alat-alatnya, perhatikan. Kemudian kita buka ini dengan menggunakan kunci ini 17 sama kunci 22. Kita coba buka dengan menggunakan kunci pasring. Kita buka terus sambil kita amati terus. Nah, setelah terbuka baru kemudian kita letakkan dulu. Jangan lupa kita menggunakan palu karet untuk memukul ini, untuk mengeluarkan poros seperti ini. Kemudian untuk melepasnya, melepas daripada roda ini, perlu kita pakai bantuan obeng untuk melepas dari mekanisme pengeremannya, lengan-lengan penekannya dan kembalinya. Kita lepas dulu, kan? Kita pastikan lepas. Ini masih jauh. Nah, setelah terlepas, baru kita keluarkan ini. Nah, kita keluarkan, jangan sampai hilang. Baru kemudian kita dorong ke depan dulu untuk memastikan. Ini kita lepas. Perhatikan. Sampai terlepas. Ingat, di sini ada cincinnya, hati-hati. Nah, ini ada ring atau cincinnya. Kita pastikan, kita dorong dulu, kita lepas untuk rantingnya. Kita dorong dulu sampai dia terlepas. Ini, nah sudah terlepas. Kita pastikan terlepas. Baru kita keluarkan pelan-pelan. Jadi
kita balik posisinya yang ada remnya seperti ini. Nah, kita pastikan, kita buka dulu. Nah, ini adalah permukaan daripada kanvasnya. Kita secara visual kita lihat dulu keadaannya. Kemudian ini adalah diameternya daripada tromolnya. Kita lakukan pelepasan ini dulu untuk memastikan bagaimana cara memeriksanya. Perhatikan, cara melepasnya kita tidurkan. Nah, ini ada dua, satu untuk knocknya, yang nanti kita ukur juga. Ini nanti yang bergerak. Seperti ini kita turunkan, ini juga demikian. Baru kita ambil. Kemudian kita lakukan langkah pemeriksaan. Kita lepas dulu. Kita pastikan untuk pemeriksaan ini bebas. Nah, kita menggunakan skid mat atau jangka sorong. Jangka sorong ini ada ketelitiannya. Seperti yang tertera di sini adalah 0,02 mm. Berarti 2 dibagi dengan 100. Nah, jadi diteliti. Kemudian kita lakukan untuk pengukuran diameternya. Ini ada 3 titik yang perlu kita ukur, mulai dari ujung sini, ujung sini juga. Cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya adalah diukur dengan platnya ini sekalian. Ya, platnya ini kita ukur bersama platnya, kita ukur. Kita dapatkan pengukuran di sini adalah 6 untuk skala utamanya. 6 lebih, lah kemudian lebihnya ini kita baca pada skala nonius yang lurus. Di sini angka 3, berarti satu strip itu nilainya adalah 0,02 dikalikan dengan ini 3. Setiap strip ini ada 5, 10, 15. Berarti 0,02 kalikan 15. Nanti kita reken 0,02 kalikan 15. 5 kalikan 2 berarti ini 30. 0,30 ditambah skala utamanya tadi ketemu berapa? Ketemu 5, 6, 7. Ini perhatikan 6, 7, 8 kurang. Nah, berarti ada 7,30 mm. Ini yang bagian ini tadi. Ingat tadi ya, ini keseluruhan dari plat memegangnya dengan kanvasnya. Berarti nanti hasilnya adalah dikurangi tebalnya ini nanti. Ya, tebalnya daripada rumahnya sendiri. Perhatikan. Tebalnya ketemu 3 lebih. Kita tulis dulu 3, nanti lupa saya. 3. Kemudian dengan noniusnya yang paling lurus. Nah, ini di 6. 6 berarti 5, 10, kemudian 15, kemudian 20, 25, 30. Kalikan 30. 0,02 kalikan 30 berarti 0,60 atau 0,6 ditambahkan dengan ini tadi. Berapa tadi? 3,60. Berarti yang keseluruhan tadi dengan platnya adalah 7,30 dikurangi dengan 3,60. Berarti di sini 13 kurang ini 7, ini masih 6 kurangi 3, berarti hasilnya adalah 3,70 pada sisi sebelah A. Kalau kita tanda ini A, sekarang yang B, kemudian yang C. Ya, seperti itu. Kita lakukan pengukuran juga yang tengah atau yang B, tadi yang A ya. Ini kita lihat hasilnya adalah 6 lebih. Nah, ini 6 lebih, lebihnya kita tulis dulu 6, lebihnya yang paling lurus. Wah, ini 8, angka 8. Berarti 0,02 dikalikan dengan 8 sama dengan 0,02
Jadi 0,02 kalikan dengan angka 8 berarti kan 40. 40. 0 ini 8. 0 kemudian ini 0,8 ditambah dengan ini apa? Ditambah dengan 3 tadi 3,8 ya. 3,80 atau 8 yang sebelah sini tadi dikurangi dengan tadi platnya kan sama dengan yang tadi, dikurangi dengan berapa tadi? Oh ini tadi platnya ya, platnya. Sekarang yang kanvasnya, kesamaan dengan kanvasnya. Nah ini 6,8 tadi 6 berarti ya, bukan 6,8 berarti 6,8 ya. Dikurangi dengan ketebalan platnya 3,60 berarti sisanya adalah 3,20. Ini yang B. Kalau tadi yang A, sekarang yang B 3,20. Sekarang yang sisi C. Sisi C ketemu di sini, perhatikan 6, nah sisanya ini sedikit ini 3 berarti 1, 2, 3 berarti 15. 0,02 dikalikan dengan 15 sama dengan 0,30. Berarti totalnya adalah 7,30 dikurangi dengan 0,30. Betul ya tadi ya? Hasilnya tim 6 ya. Sama dengan di sini 3,30 kurangi 13 kurangi 2 berarti 11 ya. 11 berarti ini 1. 13 kurangi, oh ini masih 1 ini. Berarti ini kurangi 6, 7 kurangi 6 masih 1. Ini ada ketidaksamaan, lihat ini lebih tirus, sininya juga sama, tengahnya yang lebih besar. Yaitu ketemu angka berapa tadi? Mana tadi? Nah ini ketemu 1,10. Yang C 1,10. Ini hasilnya. Yang A tadi ketemu 3,60, kemudian yang B 3,20, yang C 1,10. Jadi permukaannya tidak sama. Ini perhatikan. Di sini A, B, C ini agak tirus yang sininya. Seperti itu. Nah, kita total keseluruhannya baru nanti kita bagi 3. Hasilnya kan seperti itu rata-ratanya. Kemudian disesuaikan dengan spesifikasi di ketentuannya. Berapa nilainya kanvas itu harus diganti. Di situ harus diganti apabila kurang dari atau melampaui dari 3 mm. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran diameter daripada diameternya untuk tromolnya. Perhatikan, agak bisa diterangkan. Nah ini kita geser dulu diameter, usahakan pas posisinya seperti ini, usahakan bisa masuk yang agak bawah. Nah, posisi ininya supaya bisa nanti kita kunci dulu. Nah, baru kita baca. Di sini ketemu, perhatikan, hampir 13 berarti 12. Perhatikan yang atas ya. Yang atas ini perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ini sampai dengan 12 ditambah stripnya berapa ini? Perhatikan ini 12 tambah ini sampai dengan 8 ya, 12 cm atau 120. Ini karena ini 10, 20, ini 120. Perhatikan 10 mili 11 cm kan sama dengan 110. Kemudian ini 12 ya, berarti 120 mm. Lah kita lihat ketelitiannya ini 9. 120 ditambah 9 berarti 129. Nah, sekarang tinggal yang lurusnya.
Yang lurusnya itu adalah, nah ini skala yang lurusnya nggak begitu kelihatan, perhatikan lagi. Ini harus posisinya harus tegak lurus. Angka 3 berarti 0,02 kalikan dengan angka 3 berarti 15 ya. 15 karena ada 15 strip angka 3-nya. 5 kalikan 2 berarti 30. 0,30. Ketemunya tadi berarti 12,9, 129 maksudnya ya. 129 mm ditambah dengan 0,30 sama dengan 129,3 mm. Ini diameter daripada tromolnya. Nah, tadi hasil pengukuran kita tadi baik itu di titik A, B maupun C adalah 3,5 mm. Nah, sedangkan di BPR batas pengukurannya adalah 2 mm. Berarti masih aman, masih karena mungkin baru juga. Jadi masih aman, bisa digunakan, tidak perlu diganti. Demikian. Kita ukur untuk ketebalan daripada kanvasnya, yaitu kita ukur titik A, B, dan C. Kita ukur mulai titik A. Kita coba. Ini ketelitian garis kelimatnya adalah 0,02 mm. Jadi nilainya per strip yang nonius itu adalah yang, nah itu kita baca nilainya adalah 0,02 mm. Kita coba perhatikan. Nah ini, nah di sini menunjuk angka 7. Kita tulis dulu 7 pada skala tetapnya. Kita tulis 7. Ini kemudian baru kemudian juga untuk yang tengah biar nanti bersamaan juga. Kita geser dulu. Wah, ini tetap sama 7. Sambil kita baca tadi. Untuk yang lurus adalah angka, sisanya tadi angka 5 ya. Angka 5 berarti dikalikan dengan 25 karena nilainya itu adalah perpindahan noniusnya 0 ke 1 itu adalah 5 strip. Berarti dikalikan dengan 25. 0,02 dikalikan dengan 25. Ketemu adalah 0,5 atau setengah. Sehingga pengukurannya itu adalah 7,5 mm, itu yang A. Kemudian juga sama. Nah ini yang B juga sama, persis penunjukannya adalah 7,5 mm. Kemudian yang C masih sama, ini karena mungkin baru. Ini stripnya perhatikan 7, strip ke yang nomor 5 dikalikan 25 sama, berarti 7,5. Yang C 7,5. Sehingga harus dikurangi dengan ini tebalnya dari platnya, karena kita ukurnya tadi kan secara keseluruhan. Kita geser dulu, perhatikan. Nah, kita kunci. Nah, ini ketemu angka 4 tepat. Ini 0 presisi. Ada 4 berarti 4 mili. Masing-masing dikurangi dengan tebalnya plat. 4 berarti ketemunya adalah 3,5 mm. Jadi A, B, C ketemu, kanvasnya adalah 3,5 mm. Berarti masih batas wajar karena ketebalan daripada kanvas itu kalau di BPR-nya adalah 3,5 mm. Demikian. Selanjutnya, kalau kita untuk mengetahui knob atau camnya daripada tuasnya penggerak kanvas, kita pasang kembali. Ingat, kita tidurkan biar enggak keluar, kemudian baru kita pasang gini. Seperti ini, pastikan gerakan ini bisa bebas, kan? Ini masih kelihatan keluar, berarti masih belum tepat. Ini, nah ini belum terpasang dengan rapi, makanya harus ditempatkan. Nah, seperti ini. Untuk mengetahui camnya atau knob-nya ini bekerja atau tidak, kita coba kita mainkan. Nah, masih
kondisi semuanya baik. Camnya ini yang bergerak-gerak ini untuk menggerakkan pengembang masih baik. Ya, seperti itu. Masih bagus untuk camnya. Terima kasih. Setelah kita melakukan pengukuran tadi selesai, baik itu untuk ketebalannya daripada kanvas rem, kemudian juga diameter dari remah tromolnya atau tromol remnya, kemudian juga main bebasnya dari noken atau camnya, kemudian kita lakukan untuk pemasangan rodanya. Jadi kita kembalikan. Bagaimana langkah pemasangan roda? Ya kebalikan daripada pembongkaran tadi, urutannya tinggal membalik seperti itu. Ayo kita lakukan proses pemasangan kembali. Ayo. Setelah kita posisi sudah terpasang, baru kita ikatkan dulu. Nah, pasang dulu untuk porosnya. Demikian juga kita gunakan untuk mengikatnya. Sambil jangan terlalu keras, karena apa? Kita nanti masih nyetel untuk rantainya. Kita pastikan dulu. Ini kita buka. Ini. Nah, kira-kira segini. Baru kemudian kita pasang. Untuk ini. Posisi daripada ini seperti ini, kita dorong maju. Ini masangnya bentar dulu nih, dulu kita putar dulu, kemudian kita masukkan. Untuk penahan daripada setelan rantainya, nah, kita masukkan ini, tekan. Tidak usah terlalu keras dulu, karena nanti butuh penyetelan pada rantainya. Ini, jangan lupa kita pasang kunci yang kedua untuk pengikatnya. Seperti ini. Demikian juga untuk sebelah kanannya. Roda kita pasang. Ini. Pasang. Nah, kita pastikan masih jauh ini. Setelah itu kita pasang untuk tuas penekannya. Jadi kita gunakan obeng untuk memasang tuasnya. Bisa ke sini. Nah, ini. Perhatikan. Ini kita pakai obeng untuk penahannya, baru kemudian kita pasang. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita coba. Ini sudah terpasang, tinggal kita nanti menyetel rantai. Kita setel dulu, kemudian juga kita kembalikan pada posisi ini. Kita setel dulu rantainya. Kalau kira-kira sudah tepat, baru kita keraskan. Kita keraskan dulu. Ini sudah tepat. Ingat pada saat mengeraskan, pastikan ini terikat dengan kuat. Seperti ini. Kemudian kita coba kembali lagi, karena ini bergeraknya, berjalannya ke depan, berarti mutarnya bergerak. Perhatikan. Nah ini, oh ini terlalu keras, berarti agak dikendori. Ini rantainya juga kurang ketat. Ini di sini. Nah, kita coba. Kita gelar. Ya cukup. Seperti itu langkah pembongkarannya, kemudian pemasangannya. Ini tadi kita praktekkan bagaimana kita melakukan pemasangan kembali. Jadi intinya kebalikan daripada langkah pembongkaran. Setelah kita lakukan tadi pembongkaran, pemeriksaan, kemudian juga pemasangan kembali, selanjutnya kita membersihkan peralatan. Kita siapkan, kita bersihkan dulu, ketika kita kembalikan, kemudian setelah itu nanti saya bacakan tentang hasil daripada apa yang kita lakukan, mulai pemeriksaan per komponen-komponen, sehingga nanti
untuk kesimpulannya ini direkomendasikan untuk diganti atau tidak, saya bacakan hasilnya seperti ini. Kita lepas dulu. Semuanya peralatan kita bersihkan, kembalikan kepada tempatnya, baru kemudian kita lakukan untuk resume dari kegiatan kita. Nah, ini ada semacam catatan-catatan yang mana tadi kita mulai pemeriksaan, dimulai dari pemeriksaan minyak rem. Nah, tadi kita lakukan praktek untuk mengetahui batas atas dan batas bawah atau antara upper dan lower. Ternyata di sini kalau di spesifikasinya harus di atas tanda batas lower atau diantaranya batas atas dan batas bawah. Setelah kita melihat atau menyaksikan di reservoir untuk minyak rem tadi masih di batas yang diizinkan, maksudnya masih di atas dari batas lowernya, jadi tidak perlu ditambah dengan minyak rem lagi. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kabel atau kabel remnya. Kita tadi sudah mempraktikkan bahwasanya di situ apabila kita retak ataupun kebocoran maka harus diganti. Kebetulan pada saat kita saksikan atau kita periksa di situ masih bagus, terbukti nggak ada retakan, nggak ada kebocoran, sehingga tidak perlu diganti juga, masih dalam keadaan bagus. Kemudian untuk pengukuran ketebalan kampas, seperti kita tahu spesifikasinya adalah 3 mm. Kemudian hasil yang kita praktekkan tadi, hasil pengukurannya adalah 4,10 mm, masih jauh, berarti masih bagus, tidak perlu diganti. Kemudian pengukuran ketebalan disc brake atau kampas remnya atau cakramnya, balannya. Batas servisnya di sini tertulis spesifikasinya yaitu 3,5 mm. Kemudian hasil ukurnya itu 4,013 mm, sehingga masih jauh, masih di atas batas toleransi, masih bagus dan tidak perlu direkomendasikan untuk diganti. Kemudian pengukuran keolengan disc brake atau cakramnya tadi kita sudah melakukan pemeriksaan. Di sini batas servisnya adalah 0,3 mm. Setelah kita lakukan pengukuran dengan menggunakan DTI tadi, dial test indikator, di situ didapatkan untuk hasilnya yaitu 0,01 mm, masih jauh karena ini mungkin baru, jadi masih batas toleransi. Kemudian jarak main bebas pada ujung pedal rem tromol di spesifikasinya adalah 20 sampai dengan 30 mm. Pada saat kita pengukuran dengan menggunakan mistar baja tadi dijumpai 30 mm, masih boleh, masih batasan ambang atas, boleh. Jadi masih batas toleransi, tidak perlu kita setel kembali. Kemudian yang ketujuh, pemeriksaan ketebalan kanvas belakang pada tromol tadi. Batas servisnya adalah 2,0 mm atau 2 mm. Yang kita dapatkan tadi, baik pengukuran menggunakan tadi skid mat, kita temui untuk hasil pengukuran rata-rata adalah 3,5 mm, masih bagus. Yang kedelapan, mengukur diameter tromol rem belakang tadi. Batas servisnya adalah 131 mm. Sedangkan kita lakukan pengukuran dengan hasil tadi 129,3 mm. Jadi masih direkomendasikan untuk tidak diganti karena masih batas ambang toleransi. Yang terakhir yaitu pemeriksaan brake cam rem tromol atau main bebasnya. Pada saat kita lepas, kemudian kita coba untuk menggerakkan daripada camnya di penggerak kanvasnya, per-pernya masih dalam keadaan bagus, mekanisnya masih bergerak atau masih berjalan dengan baik. Nah, di sini adalah hasil dari kita lakukan praktek untuk pemeriksaan atau pengukuran. Setelah selesai semuanya lagi, kemudian kita kembalikan pada posisi semula. Nah, kemudian kita bersihkan areanya. Kemudian hasil dari kesimpulan keseluruhannya, intinya pemeriksaan pada kali ini baik itu rem tromol maupun rem hidrolik atau cakram, pada intinya secara keseluruhan adalah masih dalam keadaan bagus dan tidak perlu ada penggantian, bahkan tidak perlu ada pengaturan atau diatur kembali, tidak seperti itu. Nah, itulah hasil praktek kali ini.
Saya Sukirman dari SMK 9 mengucapkan tetap semangat, tetap kita melakukan yang lebih produktif lagi, belajar yang sungguh-sungguh demi mencapai masa depan kita yang lebih cerah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.